Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Hai teman-teman semua, hari ini aku akan menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya. Eits, sebelum itu udah pada sholat? Kalau belum sholat, yuk sholat dulu. Oke, yang udah sholat kita mulai ceritanya. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib mulai berdakwah terkait Islam, namun masyarakat Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, sehingga Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar mengambil kesuburan ladang mereka. Masyarakat Madian menyembah patung. Nabi Syuaib meminta kaumnya berkumpul di depan patung untuk membuktikan bahwa kesuburan adalah milik Allah. Lalu Nabi Syuaib berdoa agar patung-patung itu mengakui bahwa Allah yang memberikan kesuburan. Dan tiba-tiba patung-patung itu berbicara bahwa yang memberikan kesuburan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian patung itu tunduk dan bersujud. Akhirnya sebagian kecil kaumnya beriman, namun sebagian lainnya masih tidak beriman. Mereka menganggap Nabi Syuaib melakukan sihir. Iblis pun merasa senang lalu melakukan fitnah dengan berbisik bahwa Nabi Syuaib melakukan sihir yang membuat ladang mereka tidak subur lagi. Harus dibunuh dan darahnya harus disebarkan ke ladang yang tandus agar tanahnya subur kembali. Astagfirullah, sungguh iblis sangat kejam. Nabi Syuaib diberitahu Allah agar hijrah ke negeri Aika setelah negeri Madian dihancurkan oleh Allah dengan gempa dan gelombang pasir tinggi, sehingga membuat negeri itu berada di bawah pasir. Nabi Syuaib melanjutkan dakwahnya di negeri Aika, yaitu negeri penyembah pohon. Hal yang sama terjadi di negeri Aika. Nabi Syuaib difitnah melakukan sihir, dan mereka hendak membunuh Nabi Syuaib karena bisikan iblis. Allah menyuruh Nabi Syuaib pergi dari negeri Aika sebelum ia dibunuh. Nabi Syuaib pergi ke sebuah tempat, lalu ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kesuburan di tanah ini yang cukup untuk bertahan hidup." Kemudian Allah datangkan mata air yang akan dibuat sumur dan ditutup oleh batu. Sementara itu, di negeri Aika, Allah turunkan awan panas hingga pohonnya mati menjadi abu. Masyarakat Aika beralih keluar dikarenakan awan panas, dan mereka juga menjadi abu, hingga akhirnya negeri Aika pun hilang. Nabi Syuaib dan kaumnya hidup di sebuah tempat yang disebut negeri Madian II. Mereka beternak dan berdagang kepada kabilah-kabilah yang lewat. Mereka hidup sederhana sampai Nabi Syuaib menikah dan memiliki anak lalu menua. Perkembangan negeri Madian kedua ini lambat dan tetap hanya satu sumur yang mencukupi kebutuhannya. Sumur ini ditutup oleh batu besar hingga batu harus diangkat oleh 7-10 orang. Ternyata sumur ini adalah sumur yang diceritakan saat Nabi Musa beristirahat dari pengejaran tentara Fir'aun dan bertemu dengan dua orang wanita yang akhirnya akan menjadi istrinya. Nabi Musa membantu dua anak Nabi Syuaib untuk mengangkat batu besar itu. Anak Nabi Syuaib menceritakan hal itu kepada ayahnya. Kemudian Nabi Syuaib menyuruh anaknya untuk mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Nabi Musa ikut ke rumah Nabi Syuaib dan Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Syuaib. Saat itu Nabi Syuaib sudah menerima wahyu dari Allah bahwa ia akan didatangi oleh Nabi dari Mesir. Nabi Syuaib pun memberikan perlindungan untuk Nabi Musa dan tinggal di rumahnya Nabi Syuaib. Tak lama dari itu, ternyata anak Nabi Syuaib jatuh cinta kepada Nabi Musa. Nabi Syuaib memahami apa yang diinginkan oleh anaknya. Kemudian Nabi Syuaib meninggalkan Nabi Musa dengan salah satu anaknya dengan mahar mengembala kambing selama beberapa tahun, yakni kurang lebih 10 tahun. Nabi Syuaib menua dan meninggal dunia di negeri Madian kedua. Sementara akhirnya Nabi Musa nanti kembali ke Mesir untuk menyelamatkan kaumnya. Alhamdulillah, terima kasih telah mengunjungi dan menonton channel ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.